Perkenalkan, nama saya Tepidol Dimarani. Saya mahasiswa Universitas Cendrawasih, Papua, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan atau tugas yang diberikan oleh Bapak dosen saya. Yang pertama, jelaskan pengertian pemerintah dalam arti sempit dan luas. Yang kedua, mengapa pemerintah dikatakan sebagai kebutuhan. Dan yang ketiga, mengapa ilmu pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, jelaskan pengertian dan sumber kekuasaan. 5, berikan pendapat manfaat mempelajari pemerintahan dalam bermasyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1, pengertian pemerintah secara luas dan sempit. Pengertian pemerintah dalam arti sempit, di sini saya kutip dari buku Demokrasi dan Sistem Pemerintahan karya Marwono. Dalam bukunya dia menuliskan bahwa dalam arti sempit pemerintah dianggap hanya memiliki satu fungsi, yaitu fungsi eksekutif tanpa memandang orang lain. Semua kegiatan, tugas dan kewajiban dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti luas, pemerintah dalam segala urusan yang dilakukan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negaranya sendiri. Dalam buku Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan Inggris, dalam tertulis arti luas pemerintah tidak hanya menyangkut lembaga eksekutif saja, melainkan legislatif dan yudisial. Saya menjelaskan pertanyaan nomor 2 tentang mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Ya, karena fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Dalam hal ini, masyarakat tidak dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhannya tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya pelayanan itu mencangkup aspek kehidupan masyarakat atau kebutuhan manusia. Untuk pertanyaan nomor 3, mengapa ilmu pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Jadi dikatakan ilmu pengetahuan karena ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah karena memiliki metodologi filsafat dan ilmu yang memiliki manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan nomor 4, jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber kekuasaan. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain. Kekuasaan juga bisa menentukan siapa yang pantas dan seharusnya ambil keputusan dalam suatu organisasi. Yang berikut sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan terdiri dari 3 aspek, yaitu kedudukan, kepercayaan, dan kekayaan. Yang pertama, kedudukan. Sumber kedudukan biasanya berupa jabatan atau seseorang yang mempunyai titel tinggi atau sebagai ketua dalam organisasi, maka dia yang akan berkuasa atas organisasi tersebut. Yang berikut sumber kepercayaan. Dalam hal ini juga seorang yang sudah memiliki ilmu yang tinggi dalam suatu agama contohnya, maka dia yang akan dianggap bisa membimbing para umatnya. Dan yang terakhir adalah kekayaan. Jika kekayaan dimiliki oleh seseorang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa berkuasa atau tidak. Tapi pada umumnya seseorang atau orang yang kaya dapat menguasai politik. Ini pertanyaan terakhir, jelaskan pendapat saudara apa manfaat mempelajari pemerintahan dalam bermasyarakat. Saya akan memberikan pendapat saya tentang manfaat mempelajari pemerintahan dalam bermasyarakat. Kita dapat berperan dalam penyelenggaraan pemerintah, contoh seperti mengikuti pemilu dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, taat membayar pajak, dan apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita dapat menjalankannya dengan baik dan terbentuknya generasi penerus yang baik di masa depan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dalam menjelaskan video ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.